Kalian tunggu di sana. Jangan ikut aku. Ya, Guru sangat pelit. Tidak memberiku sepeser pun untuk perjalanan turun gunung. Untungnya, keahlian medisku tak tertandingi. Kalau paling buruk, aku akan buka kios dan jual obat untuk cari uang. Pak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anak muda. Kamu, kekuatanmu, luar biasa. Terima kasih. Aku tak akan pernah lupa, kamu menyelamatkan nyawaku. Aku, Tidak perlu, tidak perlu. Bukan apa-apa, Pak. Asal kamu baik-baik saja. Ayah, kamu baik-baik saja? Sudah kukatakan jangan pergi jauh-jauh. Aku di sini untuk menjemputmu. aku baik-baik saja. Apakah semua gadis di bawah gunung secantik ini? Anak muda. Siapa namamu? Kamu mau pergi kemana? Namaku Xiao Yunlan. Aku tidak punya orang tua dan tidak punya rumah tetap. Bagus, bagus. Hei, Sempurna, kamu bisa jadi menantuku. Apa? nggak mungkin. Aku presiden grup Zhao. Di seluruh kota Spring, kami salah satu pemasok obat-obatan terbesar. Masa iya aku mau menikah dengan orang asing? Kamu sudah hampir 30 tahun. Setiap hari, ayah bermimpi menggendong cucu. Nyawa yang diselamatkan harus dibalas seumur hidup. Pemuda itu menyelamatkan nyawa ayah. Sebagai putri ayah, menikah dengannya sudah seharusnya. Ayah, bisa nggak berhenti? Pernikahan itu komitmen seumur hidup. Masa ayah mau menyuruh anak sendiri menikah dengan orang yang sama sekali nggak dikenal? Kenapa hidup ayah begitu pahit? Akhirnya ayah menemukan seorang pemuda yang bisa diandalkan. Tapi anak ayah nggak menghargainya. Kalau suatu hari ayah sudah tiada, siapa yang akan merawatmu? Ayah ngapain sih? Bangun. Kalau hari ini kamu nggak setuju, ayah nggak akan bangun. Ayah akan tetap di sini dan biarkan mobil menabrakku. Baiklah, aku setuju. Oke, bangun. Ah? Nah, itu baru putri ayah yang baik. Xiaolan. Lihat, anakku setuju. Sekarang langsung urus surat nikah kalian. Tapi aku masih punya perjodohan yang menunggu. Ini zaman apa lagi? Perjodohan? Jangan percaya hal-hal begitu. Setelah menikahi putriku, tinggallah bersama kami. Sekarang kamu nggak punya tempat tinggal tetap, nggak punya orang tua, makan di tempat kami. Nggak usah hidup mengembara lagi, bagus banget, kan? Guruku menyuruhku turun gunung untuk mencari pengalaman. Aku memang butuh tempat tinggal, dan dia cantik sekali. Menikah kayaknya nggak buruk juga. Baiklah, aku akan dengar kata-katamu, Pak. Xiao Yunlan, aku peringatkan kamu, pernikahan ini dipaksa oleh ayahku. Jangan berani-berani punya pikiran yang tidak senonoh. Kita hanya suami istri secara nama, kamar terpisah. Jangan ikut campur. Pikiran yang tidak senonoh? Seperti apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Biar aku kasih tahu, keluargaku nggak punya uang untuk menghidupimu. Jangan pikir kamu bisa numpang hidup. Hei, aku cuma butuh tempat untuk menetap. Santai aja. Aku nggak akan sentuh barang-barangmu, dan aku nggak akan ikut campur dalam hidupmu. Tanda lahir ini kayaknya familiar. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Xiao Yunlan, kamu ngapain sih? Akulah yang menyelamatkanmu. Nggak cuma nggak terima kasih, malah nuduh aku. Jangan sok suci setelah dapat untung. Aku nggak percaya. Hei, cariin orang buat aku. Namanya Xiao Yunlan.
Baru turun dari gunung. Nggak punya orang tua. Aku mau semua informasinya, semakin detail semakin baik. Pak Tua? Hei, maksudmu Pak Tua? Panggil aku ayah. Baiklah, ayah. Ada rekomendasi tentang di mana aku bisa cari kerja. Cari kerja. Aku sudah dewasa. Aku nggak bisa cuma numpang hidup beneran. Aku bisa lakukan apa aja. Menyapu, kerja serabutan, apa aja. Latar belakang orang ini mencurigakan. Bagaimana kalau dia menyelamatkan ayahku dengan niat tersembunyi, kesempatan sempurna untuk mengawasinya. Kalau dia tunjukkan sifat aslinya, kita cerai segera. Kebetulan, klinik King Feng kita butuh tukang bersih-bersih. Kamu bisa ke sana. Kamu nggak masalah dengan itu, kan? Istriku cariin kerja buat aku harusnya terima kasih. Ayo pergi. Zhao, Klinik harus tetap tenang, ngerti? Hei, apakah mereka cuma bilang hai ke kamu? Bagaimana bisa? Aku bukan direktur. Kenapa kamu menyapa aku? Dia orangnya. Oh, begitu. Oh, benar. Mulai sekarang di klinik, kami tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang hubungan kita, paham? Aku juga ada pekerjaan. Kamu, masuk ke ruang penyimpanan dan ganti baju. Lalu mulai bekerja. Jangan bermalas-malasan. Semua ini gara-gara guru. Dia tidak mengizinkan aku membuka identitas. Kalau murid juniorku tahu bahwa murid langsung ketua sekte bekerja sebagai tukang bersih-bersih di klinik kecil ini, entah bagaimana mereka akan menertawakan aku. Aku juga tidak tahu di mana calon pasangan perjodohan saya. Sekarang aku sudah di sini. Aku masih harus mencari dia dan membatalkan perjodohan secepat mungkin. Aku tidak boleh menahan dia. Huomaren kandungan minyaknya paling tinggi. Harus disimpan di botol kaca. Poria. Barang ini harus disimpan dalam guci tanah liat yang porus, agar mudah. Ada apa dengan orang-orang ini? Ada apa? Kamu tampak tahu banyak. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu adalah ahli pengobatan tradisional Cina. Oh, kamu. Aku cuma ngomong asal-asalan. Cuma nebak aja. Aku besar. Di pegunungan. Aku udah ngumpulin lumayan banyak tanaman obat. Cuma komentar sembarangan. Jangan dianggap serius. Cuma nebak? Orang yang gak pernah terlibat. Mana mungkin tahu kalau kamu harus mengelompokkannya berdasarkan khasiat obatnya. Lagi pula, aku kan suamimu secara nama. Kamu meragukanku seperti ini. Bukannya menyakitkan. Jangan berani-berani sebut kata suami ke aku. Klinik ini bukan tempat buat kamu main rayu. Sekarang, bersih-bersih sana. Kalau aku ketemu kamu malas-malasan lagi di sini, aku pasti akan suruh direktur potong gajimu. Guru, tolong adil ya. Aku nggak bocorin identitasku sebagai murid sekte Tianyan. Bos Zhao, Oh iya, Paman Li. Mulai sekarang di klinik, aku cuma tukang biasa. Tolong jangan panggil aku Bos Zhao. oh, Kamu kan direktur klinik. Ngerti? jangan khawatir Bos Zhao. Instruksimu akan disampaikan ke para trainee dan dokter lainnya. Kami gak akan bocorin identitasmu. Anak muda zaman sekarang memang suka main-main. Repot-repot sembunyikan identitas. Malah pilih tempat kumuh ini. Lebih kecil dari kamar mandi kita. Ah, ayah, maaf merepotkan. Aku cuma melakukan ini buat ngetes dia.
Anggap aja pengalaman membangun karakter. Ayah, rumah ini besar banget, aku suka. Kamu tinggal di tempat kumuh seperti apa sebelumnya? Nggak separah itu kok. Cuma aja kadang bocor. Dan tanahnya kadang retak. Bangunan sekte Tianyan sampai kacau balau karena aku seperti menutup lubang dengan membuat lubang baru. Sekemis itu? Lihat apa yang kamu lakukan. Yunlan anak yang baik, dia pasti gak punya niat jahat. Aku nggak semiskin itu. Selama ada makanan dan pakaian, aku udah senang banget. Nah, kali ini, kamu keterlaluan. Ayah, penampilan bisa menipu. Coba pikir. Semua pria yang mendekatiku dulu, mana ada yang gak mengincar uang keluarga Zhao. Pokoknya, aku harus nilai ulang dia. Hai. Kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Aku tidur dengan tenang. Aku tidak akan mengganggu kamu. Bagus, kamu tahu tempatmu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kita sudah menikah sekarang. Apa yang kamu pikir aku akan lakukan? Jaga tanganmu sendiri. Jika kamu mencoba lagi, aku akan. Aku hanya mau ke dapur untuk mengambil air. Jangan salah paham. Apa yang kamu lihat? Keluar. Ya, Bu. Aku pasti sudah kehilangan akal. Aku hampir membiarkan si brengsek itu memengaruhi aku. Halo, Asisten Wang. Ada apa? Proyeknya. Laporkan saja ke aku melalui telepon. Kirim data proyek terbaru melalui email ke telepon aku. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tidak lihat aku lagi nelpon? Ada apa sih? Aku pikir, aku baru dengar. Sesuatu tentang data perusahaan? Itu data klinik. Ini tugas yang direktur berikan padaku. Kamu tidak akan mengerti, orang desa. Oh. Hei, iya, ini adalah sesuatu yang khusus kubuat untuk mengobati memar dan keseleo. Manjur banget. Mau coba? Tidak. Aku tidak terluka. Untuk apa? Hei, kamu ngapain? Tadi malam. Jatuh itu, pasti sakit. Lihat, sudah sembuh. Memang iya. Salepmu ini benar-benar hebat. Dulu di gunung aku suka utak-atik barang-barang kecil seperti ini. Kalau kamu suka, semuanya boleh kamu ambil. Aku tidak akan menerimanya gratis. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu harga yang pantas. Tidak perlu. Asisten Wang, tentang hal yang kuminta kamu selidiki, sudah ada hasil? Bagaimana mungkin Xiao Yunlan sama sekali tidak ada informasinya? Baik, aku mengerti. Terus selidiki. Kalau ada petunjuk, laporkan padaku segera. Ya, omong-omong, Direktur Zhao, kompetisi klinik 5 tahunan akan dimulai 3 hari lagi, tempatnya di klinik King Feng. Pemenang kali ini akan mendapat kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan farmasi terbesar di selatan. Ini kesempatan besar untuk keluarga Zhao kita. Baik, aku mengerti. Apa ini? Ada apa di sini? Kenapa banyak sekali orang? Nanti bersih-bersihnya bakal merepotkan banget. Kompetisi besar kedokteran. Semua klinik besar di kota ada di sini. Kalau kamu nggak ada kerjaan, kembali aja ke gudang dan diam di sana. Jangan bikin aku malu di sini. Hei, nggak mungkin. Acara besar kayak gini, aku harus bantu kamu jaga gengsi kan? Lihatlah semua tanaman obat itu. Banyak yang belum pernah aku lihat di atas gunung. Kesempatan bagus buat nambah wawasan. Lagi pula, gimana kalau ada yang berani ngebully kamu? Aku, suamimu secara nama, masih bisa membelamu kan? Jaga gengsi? Kalau kamu nggak ada kerjaan, masuk sekarang juga, jangan bikin aku malu di sini.
dan bikin masalah buat aku. Zhao, klinik King Feng kita adalah tuan rumah kompetisi ini. Kamu harus awasi dengan ketat. Hei. Kompetisi kayak gini, masa pakai tanaman obat palsu? Beneran. Lagi lihat apa? Ambil sapu, sekarang, dan bersihkan area kompetisi segera. Oh, oke. Zhao Ying, klinik King Fengmu masak nggak bisa cari petugas kebersihan yang cukup, bawa anak kecil buat nambah-nambahin, udah aku bilang, kalau kamu mau setuju buat sama aku bisa bantu klinik King Feng jadi klinik terbesar di seluruh kota Spring. Hei, kamu, bicaramu besar sekali. Tidak takut lidahmu bakal keseleo? Hah? Lagi pula, aku dipekerjakan Xiao Ying sebagai pengawas herbal. Aku yang bertugas memeriksa herbal-herbal ini kalau ada masalah. Misalnya, karung ginseng gunung palsu di belakangmu itu. Kalau pakai itu di kompetisi, reputasi, klinik Tongbao bisa-bisa hancur. Omong kosong. Aku dokter senior. Ginseng gunung ini semuanya kupilih sendiri. Masa bisa salah? Hah, ambil contoh bunga kamperfuli itu. Serbuk sarinya terlalu gelap. Jelas, waktu dipanggang terlalu keras. Jadi, nutrisinya hilang. Jauh lebih buruk daripada yang diangin-anginkan di halaman belakang klinik King Feng. Tunggu saja, anak muda. Nanti di kompetisi kita lihat siapa yang benar. Kamu kenapa sih? Katanya cuma tahu beberapa herbal liar dari gunung. Sekarang kok tahu tentang teknik pengeringan? Ya, dulu aku bantu pemburu mengeringkan kulit hewan. Kalau dikeringkan terlalu lama, bisa retak. Prinsipnya sama kan? Hah? Orang ini, kayaknya makin lama makin mencurigakan. Kompetisi klinik medis ke-16 dimulai sekarang. Pertama, peserta dari klinik King Feng dan klinik Tongbao, silakan naik ke panggung. Hei, anak muda. Berani saingan sama aku? Jangan sembunyi di belakang perempuan kayak pengecut. Tidak, dia cuma tukang baru di klinik King Feng kita. Yang kamu lakukan cuma nindas yang lemah. Baik, ayo kita adu. Tapi aku yang tentukan bidang yang kita adu. Kami tidak akan adu meracik obat atau mendiagnosis lewat nadi. Kami akan adu mengenali tanaman obat. Tidak masalah, percayalah padaku. Guru, ada yang meremehkan murid-murid Tianyan kita. Kita harus jaga gengsi. Jangan salahkan aku, kalau aku harus buka jati diriku. Mengenali tanaman obat? Aku sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di bisnis herbal. Kamu pikir aku takut sama anak kecil? Bagus, sederhana saja. Kita masing-masing pilih beberapa tanaman obat. Lalu kita sebutkan asal dan keasliannya. Kalau ada yang salah satu saja, dia kalah. Bagaimana? Cara adu yang adil. Kita ikuti saja aturannya. Jadi, ginseng ini, asli atau palsu? Palsu. Ginseng liar asli dari Gunung Changbai harus punya rimpang 3 ruas. Yang ini disatukan dari ginseng kebun. Ada lemnya. Ini palsu. Bagaimana dengan yang ini? Palsu. Yang ini menggunakan Dot Xiaoping Fritillaria sebagai tiruan. Sichuan Fritillaria asli seharusnya berbentuk memeluk bulan. Sisik pada yang ini datar. Dan rasanya pahit. Bukankah orang ini cuma pelayan? Bagaimana dia tahu semua ini? Mungkinkah Balai Pengobatan King Feng Jot sengaja mengirimnya untuk menguji saya? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan anak muda ini meremehkan aku. Dokter, katakan padaku, dari mana asal astragalus ini? Ada apa dengan ini? Dari utara? Tidak masalah. Salah. Ini astragalus dari barat laut. Masalah terbesarnya adalah sudah dimakan serangga. Sudah berjamur. Seseorang menggunakan abu tanaman Dot untuk menutupinya. Jika kamu seduh ini dengan air, Dot, meminumnya akan membuatmu diare. Orang-orang dari Balai Pengobatan Tongbao
Bahkan tidak bisa membedakan obat yang baik dan buruk. Apa gunanya bersaing? Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Saya cuma tukang reparasi di klinik Qing Feng. Cuma, dulu, saya pernah belajar herbal dari seorang dokter tua selama beberapa tahun. Jantungku berdebar kencang. Babak pertama, identifikasi herbal. Klinik Qing Feng Xiao Yunlan menang. Kau brengsek, kau cuma dapat untung. Jangan sombong. Zhao Ying, jangan kira trik kecilmu bisa menipuku. Kau beruntung kali ini, tapi kau tidak akan mengalahkan kami. Ada apa denganmu? Fang Tianyu adalah kepala dokter di klinik Tongbao. Bagaimana kau bisa mengalahkannya dengan mudah? Ya, kurasa itu karena belajar dari dokter tua itu. Kalau Fang Tianyu kalah, itu cuma berarti dia tidak sepintar yang dia kira. Babak kedua adalah kompetisi persiapan obat. Kedua klinik, silakan majukan kontestan kalian. Hei, persiapan obat. Aku tahu sedikit tentang itu. Mungkin aku yang harus maju. Jangan main-main. Jangan bercanda. Kompetisi persiapan obat menguji teknik pengolahan dan kompatibilitas formula. Wah, selama bertahun-tahun, menangani luka para pemburu. Aku bahkan pernah mengolah beberapa ramuan sendiri. Dan lihat, aku baru saja menang di babak identifikasi ramuan. Persiapan obat. Pasti tidak akan jadi masalah. Baiklah. Kamu yang maju. Tapi, kalau kamu kalah, kamu yang bersihkan gudang selama sebulan. Misi diterima. Xiao Yunlan. Kalau begitu, mari kita lihat berapa banyak kejutan yang kamu simpan untukku. Persiapan obat bukan cuma omong kosong. Butuh keahlian yang nyata. Anak ini benar-benar sombong. Kalau begitu, aku akan lanjutkan tantangannya. Aku tidak percaya. Kamu bisa menang lagi hanya dengan keberuntungan. Babak kedua adalah lomba persiapan obat. Yang dilombakan adalah astragalus goreng madu. Harus memiliki warna yang merata, rasa madu yang kaya, dan mempertahankan semua khasiat obatnya. Waktumu selama 1 batang dupa habis terbakar. Mulai. Xiao Yunlan. Jangan berani-beraninya mengecewakanku. Nak, astragalus goreng madu. Kamu tidak bisa asal menambahkan bahan-bahan sembarangan? Dr. Zhao, madumu sedang berbusa. Perhatikan apinya. Waktu habis. Astragalus goreng madu ini dibuat dengan baik. Aroma madunya tidak menenggelamkan rasa obat. Rasanya halus di lidah. Bagus. Madu ini gosong. Khasiatnya sangat berkurang. Bahkan bisa merusak lambung. Kamu melanggar aturan tadi. Kamu menambahkan sesuatu yang baru ke dalamnya. Itu tidak sah. Bubuk licorice ini adalah bahan tambahan, baik untuk obat maupun bisa dimakan. Dan aturan kontes tidak pernah mengatakan, kamu tidak boleh menambahkan hal lain. Memang, wanita, itu bukan pelanggaran. Babak kedua. Dimenangkan oleh Qing Feng Medical Hall, Xiao Yunlan menang. Bocah. Bandel. Bikin aku malu sekali. Tunggu aja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jadi, aku tidak mempermalukanmu kan? Hukuman menyapu lantai selama sebulan itu. Bisa kita batalkan? Kamu hebat. Tapi, bubuk akar manismu itu, sebenarnya dari mana asalnya? Setiap pagi, saat aku menyapu halaman belakang,
Aku lihat bubuk akar manis yang kamu jemur. Jadi aku cuma menggiling sedikit untuk diriku sendiri. Berpikir mungkin suatu hari bisa berguna. Xiao Yunlan, kamu benar-benar seorang bakat langka di klinik King Feng. Kenapa kerja sebagai pembersih? Langsung saja ambil sertifikasi dan kerja di sini sebagai dokter. Direktur, masih banyak yang harus kupelajari. Banyak sekali. Terima kasih atas kebaikan Anda. Direktur, bukankah Anda masih harus memandu pertandingan berikutnya? Benar. Aku pergi dulu. Coba bujuk Yunlan lagi. Kita harus mempertahankan bakat seperti dia. Xiao Yunlan, apakah kamu benar-benar besar di gunung? Kamu tahu banyak tentang obat tradisional Cina. Kamu terlihat seperti profesional yang benar. Dan, totalnya hanya ada 3 babak. Dan kamu mudah menang 2 babak. Klinik King Feng kita langsung maju sekarang. Kita langsung ke tahap berikutnya. Hei. Itu hanya keberuntungan. Tak perlu memberi imbalan. Siapa bilang tentang memberi imbalan? Hei, tunggu aku. Selidiki seseorang untukku. Aku ingin informasi detailnya. Dan carikan aku beberapa preman. Xiao Yunlan, kemenangan beruntunmu tak akan lama. Ayah, apa kamu baik-baik? Punggungmu sakit lagi? Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Aku baik-baik, Ayah. Jangan khawatir. Tunggu. Biar saya lihat dulu. Bagaimana? Apa berhasil? Kalau tidak berhasil, saya akan bawa dia ke sana dulu. Ini dari tahun-tahun ketegangan yang terakumulasi. Rasa sakit dari keseleo. Saya bisa bantu redakan untuk sementara. Benarkah? Benarkah? Jangan janji berlebihan. Percayalah padaku. Saya punya beberapa obat untuk luka bersamaku. Bolehkah saya coba? Biarkan saja Yunlan mencobanya. Saya percaya dia tidak akan berbohong. Kalau begitu, hati-hati. Kalau ada sesuatu terjadi pada ayahku, kalau ada masalah, kamu berhenti segera. Saya akan bawa dia ke rumah sakit segera. Ini bakal berhasil nggak sih? Jangan khawatir. Hanya dalam beberapa menit, dia akan sembuh. Dijamin. Dalam 6 bulan, tidak akan kambuh lagi. Setelah itu, terus oleskan salep yang kuberikan padamu. Kurang dari setengah bulan, bisa sembuh total. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Kalau tidak berhasil, aku harus membawanya ke... Jangan ganggu Yunlan. Anak ini benar-benar tahu cara menyembunyikan bakatnya. Dia bahkan menipuku. Ayah, kamu sudah merasa lebih baik. Jauh lebih baik. Teknik akupunktur Yunlan, itu adalah teknik akupunktur naga yang sudah lama hilang. Waktu aku masih muda, aku pernah melihatnya tercatat di sebuah naskah kuno. Hei, di mana kamu belajar keahlian seperti itu? Aku belajar dari Pak Wang di atas gunung. Katanya teknik ini sangat efektif untuk memar dan keseleo. Jadi aku cuma berlatih di waktu luang. Tak pernah terpikir ternyata benar-benar berguna. Berguna? Satu jarumu itu. Rasanya seperti beban puluhan kilogram terangkat dari punggungku, lebih efektif daripada obat pereda nyeri dari rumah sakit. Jujur saja, siapa sebenarnya gurumu? Ayah, aku benar-benar tidak bohong. Oh iya, nanti aku kasih salep itu. Ingat, untuk dioles setiap hari.
Kurang dari setengah bulan, obat itu akan menyembuhkannya untuk selamanya. Kamu, Hei, 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 ayah. Sebaiknya ayah istirahat dulu sekarang. Xiao Yunlan juga sudah lelah seharian. Biarkan dia pulang dan mandi. baiklah, baiklah, baiklah. Sekarang sudah belajar membelanya. Yunlan, kamu juga istirahatlah hari ini. Terima kasih. Oh, ayah, kita keluarga. Tak perlu berterima kasih. Kalau begitu, aku akan istirahat dulu sekarang. Sayang, kamu jatuh cinta padanya. Tidak mungkin. Hanya saja, dia sangat mengejutkanku hari ini, sulit dipercaya. Maksudku, dia dari gunung. Dia tidak hanya meredakan sakit punggungmu, tapi juga, hari ini, di kompetisi balai pengobatan, dia ternyata mengalahkan Fang Tianyu dari balai pengobatan Tongbao. Apa? Pertandingan balai pengobatan hari ini, Xiao Yunlan ikut bertanding? Sungguh, pahlawan muncul dari kaum muda. Xiao Yunlan, orang ini, bukan orang biasa. Perlakukan dia dengan baik. Keluarga Zhao kita sangat membutuhkannya. Ayah, kapan aku pernah memperlakukannya dengan buruk? Jangan khawatir lagi. Sudah larut, kamu harus istirahat. Baiklah. Aduh. Halo? Asisten Wang? Video dari kompetisi klinik hari ini, unggah. Lalu, percepat pemrosesan lisensi medis Xiao Yunlan. Selain itu, sekali lagi, rekrut dia sebagai perusahaan farmasi kita kepala apoteker. Ya. Jangan bilang. Kamu terpesona oleh penampilanku yang tampan? Xiao Yunlan. Berapa banyak lagi rahasia yang kamu punya? Apakah kamu benar-benar orang tak dikenal dari gunung? Ah, ayolah. Rahasia apa? Hah? Selain itu, bagaimana jika aku hanya belajar obat sendiri? Lupakan saja. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Tapi semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Zhao kami. Aku akan mengingat semuanya. Jangan khawatir. Aku akan membalasmu. Membalasku? Jangan bilang itu. Kamu, ada apa dengan matamu? Aku siap, silakan. Kamu lagi ngapain? Udah, berhenti. Bukannya kamu bilang mau balas budi? Kamu mikir apa? Pakai lagi bajumu. Oh, Ini bayaranmu. Kalau ada permintaan lain, bilang saja. aku tidak butuh uang. Kuharap kamu bisa membantuku mencari pemilik kotak kayu ini. Kebetulan sekali, kalian berdua sama-sama bermarga Zhao. Kotak kayu ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada hubungannya denganku. Tapi jangan khawatir. Karena sudah berjanji padamu, pasti akan kubantu mencari pemiliknya. Baik. Sekarang tidur saja. Kenapa setiap kali aku menutup mata, aku melihat Xiao Yunlan tatapan menggoda itu? Apakah ayah benar? Aku jatuh cinta padanya. Aku hampir mengira itu adalah juniorku, yang tidak bisa menahan godaan aku, menyelinap ke aku di tengah malam. Wanita ini. Dia bahkan lebih cantik saat tidur.
Hei, kamu yang memegangiku. Zhao Ying. Ya Tuhan. Bagaimana bisa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Jadi, kamulah yang selama ini kucari, tunangan masa kecilku. Ah, kamu. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Ini bukan salahku. Tadi malam, kamulah yang jatuh dari tempat tidur. Aku dengan baik hati mengangkatmu, dan kamu tidak mau melepaskan tanganku. Sungguh, ini bukan salahku. Aku tidak bersalah. Tidak mungkin. Hei, kamu masih tidak percaya padaku? Lihat, aku bahkan menyimpan bukti dari tadi malam. Kamu. Pak Zhao, ada masalah di perusahaan. Seseorang melaporkan batch herbal kita di bawah standar. Sekarang, petugas administrasi obat sedang memeriksa barang di gudang. Anda harus segera ke sini. Pak Zhao, baru saja, seseorang membocorkan informasinya, harga saham perusahaan merosot tajam. Sepertinya, kita tidak tahu siapa yang kita langkahi. Mereka bersikeras untuk menghancurkan kita. Kamu pergi tenangkan petugas administrasi obat. Aku akan segera ke sana. Hei, ada apa? Aku ikut denganmu. Tidak usah. Sekarang waktunya kamu pergi kerja. Kamu ke klinik dulu. Oke. Baru hari kedua kompetisi klinik. Klinik King Feng ini sudah menyebabkan kematian. Sial sekali. Aku kira klinik King Feng adalah kuda hitam kompetisi ini. Tapi siapa sangka? Kalau cuma pilek biasa bisa bikin orang mati, siapa yang berani berobat ke sini sekarang? Jangan seret kami ke dalam masalahmu. Direktur, bagaimana kondisinya? Sudah terlambat. Klinik King Fengmu telah membunuh seorang pasien. Bagaimana bisa kalian tetap buka? Tutup segera dan minta maaf pada keluarganya. Pecundang, kamu tidak ada hak bicara di sini. Bajingan. Kamu cuma menang pertandingan kemarin karena curang. Apa yang bisa dibanggakan? Apa? Curang? Itu namanya curang. Gak heran klinik King Feng, yang selalu di peringkat terbawah Sacred Codex bisa menang. Jadi semuanya cuma tipuan. Curang? Kamu punya buktinya? Bukti? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kemarin, kamu dan dia, di sudut klinik. Pasti kalian yang bocorkan soalnya. Itu fitnah. Berhenti cari-cari alasan. Klinikmu sudah lama hanya tipuan belaka. Sudah lama tidak layak menyandang gelar penyembuh rakyat. Dan ini adalah buktinya. Masih mau berakting? Anak bawahan rendahan? Mengira dirinya penyembuh ajaib? Bisa menghidupkan orang mati? Bisa. Masih saja menggembar-gemborkan. Orang ini sudah kami diagnosa, tidak ada obatnya. 1. Apa yang membuatmu pikir bisa menyelamatkannya? Apa, kau mau cuma bicara saja untuk menghidupkannya? Kalian seharusnya turunkan saja papan nama klinik kalian. Dan minta maaf pada keluarganya. Yunlan, berhenti cari masalah di sini. Bukankah Direktur Zhao ikut denganmu? Aku sudah telepon dan beritahu dia. Direktur, tolong, jangan khawatir. Percayalah padaku. Jika aku bilang, orang ini bisa diselamatkan, maka dia pasti bisa diselamatkan. Mengenai Zhao Ying, dia sedang menangani beberapa urusan mendesak. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Jika ada yang salah, bahkan Direktur Zhao. Kurator, tenang saja. Saya akan bertanggung jawab penuh atas tindakan saya. Sebenarnya, semua orang di sini dapat menjadi saksi untuk saya. Untuk perawatan ini, jika sesuatu terjadi padanya, itu sepenuhnya tanggung jawab pribadi saya. Klinik Breeze tidak ada hubungannya dengan ini. Klinik Breeze langkah yang sangat cerdik. Menyuruh seorang pelayan saja menanggung kesalahan. Inikah yang kamu sebut etika medis kamu? Bukankah ini jarum benang emas yang hilang sejak lama? Dikatakan dapat menghidupkan kembali orang mati. Bahkan jika pasien hanya memiliki sedikit nyawa tersisa, itu masih dapat menyelamatkan mereka dari ambang kematian. Tidak mungkin.
Itu benar-benar tidak mungkin. Dia pasti pamer untuk menarik perhatian, menggunakan trik murahan ini untuk menipu orang. Benar atau palsu? Semua akan terungkap pada saatnya. Baiklah, baiklah. Denyut jantungnya stabil. Dia memang benar-benar terselamatkan. Kamu menyembunyikan kemampuanmu. Cukup bagus. Yang penting dia baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu sebenarnya siapa? Direktur, orang ini sebelumnya benar hanya mengalami flu biasa. Tetapi karena alasan lain, itu menyebabkan dia jatuh pingsan. Apakah klinik masih memiliki catatan resep dari waktu itu? Ini adalah yang saya minta orang ambil sebelumnya. Herbal dan takaran yang tercantum di sini. Sangat sesuai dengan gejala. Benar. Tidak ada yang kurang. Orang ini mengambil obat lain yang bertentangan, yang menyebabkan kerusakan organ di tubuhnya. Apa? Tidak mungkin. Saat klinik meresepkan obat, mereka selalu mengingatkan pasien untuk tidak minum apapun yang menetralkannya. Ardu, Orang ini, siapa yang membawanya ke klinik hari ini? dia, itu dia. Bapak Fang, orang biasa tidak akan minum obat bersifat dingin dalam jumlah besar sekaligus. Boleh saya tanya, bagaimana dia mendapatkan semua ini? Apa maksudmu? Apakah Anda mencurigai saya? Saya hanya lewat dan dengan baik hati membawanya ke sini. Bagaimana Anda bisa membuat tuduhan tanpa dasar seperti itu? Bapak Fang, saya bahkan belum mengatakan apapun. Kok Anda sudah mengaku tanpa ditekan? Dan, apakah Anda yakin hanya lewat? Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana mungkin ada bubuk batu air dingin klinik Tongbao di residu obat di bajunya? Barang ini seharusnya cukup familiar bagi Anda, Direktur Fang, kan? Ini residu obat yang unik untuk klinik medis Tongbao bubuk batu air dingin. Obat dari klinik Tongbao bersifat dingin. Ini bertentangan dengan obat flu bersifat hangat yang diresepkan oleh Libo. Bahkan, orang sehat pun akan menderita karena ketidakseimbangan organ. Apalagi pasien dengan kondisi angin dingin. Itu fitnah. Obat semacam ini bisa dipalsukan oleh siapa saja. Fang Tianyu, kau masih mencoba mengelak. Kurasa kau hanya kesal karena kalah dalam kompetisi kemarin. Jadi hari ini, kau menggunakan taktik licik ini untuk menjebak klinik King Feng kami. Upacara besar Balai Pengobatan adalah tentang keahlian dan etika medis, bukan skema dan tipu muslihat. Guru Fang, kau menggunakan nyawa pasien sebagai pion. Tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi? Jangan bicara sembarangan. Hanya dengan bukti ini, kau ingin menjelekkan namaku? Aku curiga justru klinik King Fengmu yang menjebakku. Direktur, mungkin sebaiknya kita pindahkan pasien kembali ke dalam. Begitu dia siuman, semuanya akan menjadi jelas. Bawa dia keluar dulu. Fang Tianyu, kamu tidak diterima di klinik King Feng. Mohon segera pergi. Dokter biasa. Tidak punya wewenang untuk mengusirku. Lagi pula, kompetisi balai pengobatan belum selesai. Klinik Tongbaoku belum sepenuhnya kalah. Libo, kau baik-baik saja? Iya, kami baik-baik saja. Untungnya, Yunlan turun tangan dan menstabilkan kondisi pasien. Bos Zhao, Bos Zhao, ini salahku. Aku terlalu terburu-buru dan membongkar identitasmu. Aku. Libo, tidak apa-apa. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. aku mengerti. Itu bisa dimaklumi. Urusanmu, sudah selesai semuanya? Apakah kamu yang melaporkan perusahaan saya? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Diam-diam, kamu melaporkan ke FDA dan membuat perusahaan saya bermasalah. Itu menyebabkan semua mitra kami membatalkan kontrak mereka. Harga saham kami anjlok. Hal yang begitu hina, tidak ada orang lain yang akan melakukannya selain kamu. Zhao Ying. Apa kamu pikir kamu itu cantik luar biasa? Sampai aku melakukan semua ini untukmu? Jangan berlebihan. Zhao Farmaseutikalmu berkembang begitu cepat dalam waktu singkat. Siapa tahu berapa banyak aib yang kamu sembunyikan? Aku tidak perlu membongkar kamu, mungkin. Naho,
Seseorang hanya ingin menjatuhkanmu dan melaporkanmu secara impulsif. Kamu mencurigai aku? Apa kamu punya bukti? Bukti? Pang Tianyu, kamu terlalu percaya diri. Kalau begitu, mau dengar rekaman kamu diam-diam menghubungi mitra kami? Kau kira semua jejakmu sudah tertutup? Tapi pada kenyataannya, selalu ada celah. Bajingan-bajingan tua itu ternyata merekamnya. Apa aku salah? Kompetisi medis ini harus aku menangkan. Untuk mendorong klinik Tongbao lebih maju. Itu tetap bukan alasan bagimu untuk membuat laporan palsu. Sejak kamu, Zhao Ying, mengambil alih Zhao Enterprises, kamu sudah menguasai hampir seluruh pasar herbal di Spring City. Bahkan jika keahlian klinik King Feng tidak memadai, kamu selalu berhasil menghancurkan klinik-klinik kami yang lain. Pernahkah kamu memberi kami kesempatan untuk bertahan? Kamu cuma cari-cari alasan. Alasan? Menyedihkan. Tanya siapa saja di sini. Bukankah mereka semua terpaksa menundukkan kepala di bawah Zhao Pharmaceuticals? Zhao Ying? Kamu wanita bisnis yang tak berperasaan. Kamu tidak pantas menjalankan klinik. Fang Tianyu, berhenti dengan tangisan palsu. Ini murni ketidakmampuan dan kecemburuan. Kamu tidak punya hak bicara. Keluar. Dia suami saya, dan juga pemilik lain klinik Breeze. Kenapa dia tidak punya suara dalam hal ini? Bukankah kamu bilang hubungan kita harus dirahasiakan? Aku tidak begitu menyedihkan sampai siapa saja bisa mengganggu suamiku. Apa? Kamu bilang tukang bersih-bersih ini adalah suamimu? Zhao Ying, jangan hanya membelanya untuk menipu kami semua. Aku, Zhao Ying, tidak pernah berbohong kepada siapapun. Dia bukan hanya suamiku. Dia juga kepala dokter yang ditunjuk khusus oleh Zhao Pharmaceutical. Sebelumnya, alasan aku menyuruhnya bekerja di klinik sebagai tukang bersih-bersih hanya untuk membiarkannya mengenal cara kerja klinik kami. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah berhasil melakukan begitu banyak hal. Jadi begini rasanya dihargai. Pak Fang, sampai di sini, berhentilah mempermalukan diri sendiri. Pergi saja dari sini. Mau aku menyerah? Jangan harap. Begitu aku bertemu dengan kepala Southern Pharmaceutical, perusahaan kecil seperti Zhao Pharmaceuticals tinggal selangkah lagi dari kebangkrutan. Kau akan merengek-rengek minta ampun padaku. Halo? Pak Zhao, aku baru dapat kabar. Kepala Southern Pharmaceutical ternyata sudah tiba 2 hari lalu di Spring City. Apa? Zhao Ying, tamat sudah riwayatmu? Di saat kritis ini, Zhao Pharmaceuticals sedang diselidiki FDA, jadi lupakan saja kerjasama dengan Southern Pharmaceutical. Sepertinya, nasib akhirnya berpihak padaku. Pang Tianyu, jangan terlalu besar kepala. Sebelum semuanya selesai, segalanya masih bisa berubah. Baik. Jangan khawatir, farmasi Zhao akan baik-baik saja. Jika semua gagal, aku akan kembali ke sekte Tianyan. Orang tua itu tidak akan begitu saja membiarkan murid langsungnya istrinya mati, kan? Kamu masih bermimpi. Zhao Ying, aku akan tunjukkan dengan tindakanku bahwa memilih preman ini adalah kesalahan. Hanya aku yang tepat untukmu. Omong kosong. Masih berjuang sia-sia? Menyedihkan. Kemitraan dengan Farmasi Selatan adalah milikku. Kurasa, kamulah yang menyedihkan. Kamu sudah bangun. Ini. Kembali ke dalam dan istirahat. Tidak perlu, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Meskipun aku tidak sadar, pikiranku masih jernih. Kalau kamu tidak turun tangan, nyawaku sudah berakhir. Jangan sungkan. Mulai sekarang, jangan sembarangan makan apapun. Kamu memang tangguh. Kamu benar-benar selamat dari ini. Bapak, saya sarankan kamu berbaring sekarang juga, jangan ikut campur urusanku, jangan pingsan lagi. Dia yang menghentikanku di jalan, katanya itu promosi klinik, memberikan suplemen. Aku tidak pernah menyangka seseorang sepertimu bisa sejahat itu. Kamu hampir membunuh seseorang, dan kamu tidak menunjukkan penyesalan. Jangan bicara tanpa bukti. Seorang bapak berani menuduhku?
Kamu tidak kenal aku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu layak menanyaiku di sini? Pergi. Pang Tianyu, jangan keterlaluan. Kamu hampir membuat bapak itu terbunuh. Sekarang kamu bahkan tidak mengucapkan permintaan maaf, dan itu saja. Jangan bilang kamu berpikir untuk berkelahi sekarang. Manajer Zhao, jangan marah. Orang seperti dia, aku yang urus ini. Ini dari Farmasi Selatan. Token eksklusif dari kepalanya. Tuan Zhao baru saja berkata. Dengan satu kata, aku bisa menghancurkan Farmasi Zhao. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana seharusnya aku menggunakan kata itu? Anda dari Farmasi Selatan? Saya adalah kepala Farmasi Selatan. Saya, nama keluarga saya Huang. 2 hari yang lalu, saya tiba di kota musim semi. Pertama, saya memeriksa semua catatan keuangan Farmasi Zhao dan kualitas ramuan obat mereka. Mereka sepenuhnya memenuhi standar. Kemudian, saya pergi ke klinik angin sepoi, berniat memeriksa kemampuan dokter-dokter klinik. Tapi saya tidak pernah menyangka bertemu dengan Anda di tengah jalan. Pang Tianyu, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menyembunyikan kebenaran dari dunia? Ini kau menyamar sebagai staf dari klinik King Feng dan meresepkan obat untukku seluruh prosesnya. Adapun sisa-sisa herbalnya, sudah kusuruh seseorang menyimpannya. Kau bisa mengharapkan untuk dituntut. Teknik akupunktur Dr. Xiao. Aku tidak menyaksikannya sendiri, tapi untuk bisa, hanya dalam beberapa menit, menstabilkan gagal jantung kronisku. Itulah keahlian seorang master sejati. Tidak. Aku tidak akan sejauh itu. Keterampilan medisku masih ada ruang untuk perbaikan. Tidak, dokter, Zhao, kau terlalu rendah hati. Jika guruku mengetahui tentang masalah yang kusebabkan, pasti dia akan memarahiku lagi. Southern Pharmaceuticals akan berkolaborasi dengan perusahaan Zhao, kontraknya akan kutandatangani sekarang juga. Tidak hanya itu, aku juga akan merekomendasikan ke kantor pusat untuk membuat perusahaan Zhao menjadi pemasok farmasi tunggal. Ya, Bapak Huang, mari kita bekerja sama dengan baik. Pak Huang, Anda tidak bisa melakukan ini. Membiarkan keluarga Zhao mendominasi dunia medis, kota musim semi, akan memaksa klinik-klinik kami, yang lain tidak akan bisa bertahan. Anda mempertanyakan saya? Mana mungkin saya berani? Pak Huang, saya akui, saya salah kepada Anda sebelumnya. Tapi Anda sudah baik-baik saja sekarang, kan? Saya minta pertandingan ulang dengannya. Yang menang akan bekerja dengan Anda. Pang Tianyu, mengingat apa yang baru saja Anda lakukan, Anda tidak punya hak untuk menyebut kompetisi. Semuanya. Apa kalian semua benar-benar mau membiarkan King Feng Medical Hall menggunakan koneksi khusus untuk memonopoli kota musim semi? Festival Medical Hall seharusnya kompetisi yang adil. Kenapa harus mereka yang dapat kerjasama? Kamu? Baik. Kalau begitu, ayo kita bertanding. Kalau mau bertanding, kita bertanding. Diagnosis dan resep buta. Kita akan ditutup matanya. Dan hanya berdasarkan deskripsi gejala dan denyut nadi pasien, kita akan tulis resep di tempat. Pak Huang yang akan jadi juri. Bagaimana? Bukannya ini terlalu berisiko? Ada apa? Pak Fang mundur. Ayo. Apa yang perlu ditakutkan? Ya. Lalu? Biarkan aku jadi pasiennya. Orang ini, jantungnya sering berdebar-debar, dan sering berkeringat di malam hari. Itu yang kita sebut defisiensi yin jantung. Dia harus rutin minum Tianwang Buxindan dengan modifikasi. Cepat, aku tunggu kamu mengaku kalah. Pang Tianyu, jangan sombong. Kamu pikir kamu sudah menang? Bukankah begitu? Kami para praktisi medis menghargai pengalaman di atas segalanya. Sudah lebih banyak pasien yang saya lihat daripada makan panas yang dia makan. Dengan konsultasi singkat saja, aku bisa memahami kondisi pasien. Orang seperti dia tidak bisa dibandingkan dengan pemula. Baiklah. Kalau begitu, kita lihat saja. Aku percaya padamu. Aku juga percaya pada diriku sendiri. Belakangan, kamu selalu merasa sesak di dada. Kadang-kadang sakitnya ringan. Terutama di pagi hari rasa sakitnya semakin kuat. Ya, kamu nak, sungguh luar biasa.
Kondisi kamu ini bukan kekurangan yin jantung. Ini stasis darah yang menghalangi pembuluh jantung. Jika kamu menggunakan Tianwang Buxin dan itu hanya akan memperburuk kondisi kamu. Omong kosong. Dia mengalami jantung berdebar dan keringat di malam hari. Bagaimana bisa itu stasis darah? Kamu bahkan tidak membuka mata. Kamu pasti menebak-nebak saja. Silakan, biarkan aku melihat lapisan lidah kamu. Pasti ada tanda-tanda darah yang tidak lancar. Kamu hampir salah mendiagnosaku. Orang ini ternyata sangat ahli dalam mendiagnosis. Belum pernah dengar namanya sebelumnya. Hari ini, klinik King Feng benar-benar beruntung. Hei, tidakkah kamu dengar? Itu suami dari ketua Zhao. Pernikahan mereka. Mungkin pasangan yang saling mendukung. Mengapa mereka akan memberitahu kita? Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Fang Tianyu, kalau kamu tidak mau terus mempermalukan dirimu sendiri, pergi, sekarang. Pak Huang, tolong, maafkan aku kali ini. Aku gagal mengenali kehebatanmu. Ini semua salahku. Aku mohon padamu, ampuni klinik Tongbao, jangan gugat aku. Fang Tianyu. Pengobatan adalah tentang menghargai nyawa. Dan menyembuhkan yang sakit. Kamu bahkan tidak bisa menjunjung prinsip paling dasar sekalipun. Haruskah kita biarkan klinikmu tetap buka untuk terus menyakiti orang? Bapak Huang. Hari ini, semua berkat Bapak. Ini berkat keahlian medis Dr. Xiao Dan integritas keluarga Zhao Bapak. yang membantu saya. Bapak Zhao, Dr. Xiao, sekarang klinik King Feng kita akhirnya bisa bangga. Semua ini adalah hasil dari semua orang yang bekerja keras bersama. Soal kontraknya, saya sudah minta asisten menyiapkannya. Akan dikirim ke perusahaan farmasi Zhao sore ini. Dr. Xiao, saya ingin tahu apakah Bapak bersedia untuk menjadi konsultan khusus. Kami ingin mengundang Bapak untuk memberikan bimbingan rutin kepada tim medis kami. Kalau begitu, saya coba, tapi saya mungkin hanya tinggal di Chuncheng. Tidak apa-apa. Yang kami hargai adalah keahlian medis Anda. Seret dia keluar. Xiao Yunlan. Zhao Ying. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos dari ini. Memang pantas. Coba serang aku lagi kalau berani. Aku siap kapan saja. Ayah, bisa lihat ini, benda ini. Xiao Yunlan memberikannya padaku. Dia bilang, untuk menemukan pemilik kotak ini. Ini adalah... Oh, begitu. Tidak heran. Ying, kamu dan Xiao Yunlan benar-benar terhubung oleh takdir. Maksudmu apa? Kotak ini selalu menjadi milik keluarga kita. Waktu itu kamu masih kecil. Kamu tersesat di gunung dan hampir jatuh dari tebing. Ada seorang anak laki-laki kecil yang menyelamatkanmu. Untuk menunjukkan rasa terima kasih kami, keluarga kami mengatur perjanjian pernikahan. Kami setuju bahwa dalam 20 tahun, kami akan menyatukan keluarga kami. Saya pikir Xiao Yunlan adalah calon suamimu. Ya. Oh, benar. Wanita yang kamu minta saya cari. Saya punya kabar. Benarkah? Di mana dia? Belum dikonfirmasi. Tapi, tidakkah kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Apa yang harus dikatakan? Oh, benar. Bos Huang berencana membangun pabrik farmasi yang lebih besar di Spring City. Dan ingin saya menjalankannya. Mulai sekarang, aku bisa tinggal di Spring City. Itu dianggap? Terserah kamu. Aku mau beli sesuatu di depan. Tungguin aku di sini. Berhenti bersembunyi. Keluarlah. Xiao Yunlan. Sudah kukatakan aku akan bikin kamu bayar.
Hari ini aku akan melumpuhkan tanganmu sepenuhnya. Mari kita lihat bagaimana kamu praktik kedokteran setelah ini. Sebelum kamu datang ke sini, bukannya kamu sudah tanya-tanya untuk cari tahu tentang aku. Dan kamu masih mau lumpuhkan aku? Konyol sekali. Cukup bicara. Sudah kukatakan gerakan ini nggak akan mempan padaku. Kau? Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Tapi kau, Fang Tianyu, pantas dihukum. Kalau guruku tahu bahwa murid langsung Sekte Tianyan sedang menggertak orang biasa di sini, dia pasti akan memarahiku lagi. Seorang murid Sekte Tianyan. Istri, kau sudah kembali. Jadi kau sudah tahu aku adalah pasangan perjodohanmu. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak. Hanya hari itu, saat kita bersama di ranjang. Aku melihat tanda lahirmu dan memastikan siapa dirimu. Aku ingin lihat kau mencoba membohongiku. Tentu saja, guruku mengajarkanku bahwa aku harus taat pada istriku dalam segala hal dan selalu berada di sisi istriku. Sekarang aku benar-benar sudah mengikatmu.